satu saja. Vicky tidak menghalangi proses yang namanya penyiaran. Dan sedangkan di dalam undang-undang pers dan undang-undang jurnalistik penyiaran, Vicky memang tidak punya hak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya hanya menegaskan saya tidak bertanggung jawab terkait omongan saya, ucapan saya kalau ditayangkan, diupload, didistribusikan oleh media-media yang tidak berizin. Oke, baik. Pertama kami bahagia ya melihat dan mendengar daripada saksi ahli IT bahwa ITE bahwa tadi dipertanyakan oleh jaksa terkait apa yang disajikan di dalam BAP, tapi tidak disajikan pertanyaan yang berdasarkan fakta daripada persidangan. Kalau berdasarkan BAP itu adalah perspektif yang belum teruji secara materi hukum di dalam persidangan dan belum menjadi satuan yang bisa diikat jawaban-jawaban daripada seluruh saksi. Nah, kami tim kuasa hukum tadi menanyakan berdasarkan fakta hukum. Ketika Vicky Prasetyo memang tidak saksi ahli sendiri yang menyatakan tidak mendistribusikan, tidak menyebarluaskan, tidak dapat diaksesnya, tidak mengupload dan sebagainya. Tapi hanya satu daripada keterangan itu Vicky tidak menghalangi untuk tidak diupload atau tidak ditayangkan. Nah, setelah kami tanyakan apakah Vicky punya hak, karena itu adalah menurut versi kami bahwa itu adalah tayangan TV. Nah, saya tanyakan kepada saksi ahli, apakah tayangan televisi itu bagian daripada produk jurnalistik? Dia jawab, ya betul. Nah, kalau memang tayangan jurnalistik itu adalah berupa berita, apakah kita punya hak untuk melarang? Karena itu adalah bentuk fakta dan berita. Nah, kemudian kami tanyakan lagi, siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Yang bertanggung jawab terkait pendistribusian dan sebagainya adalah media atau pers. Nah, semua itu sudah terjawab sebenarnya. Saya kembalikan lagi, ketika memang itu produk jurnalistik, yang tanggung jawab siapa? Vicky atau media atau persnya? Ya, dikatakan bahwa yang bertanggung jawab kalau dalam bentuk produk jurnalistik adalah media, dan Vicky bukan orang yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Oleh karena itu sudah jelas bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 27 itu tidak merupakan bukan bagian yang menurut kami itu sudah gugur dengan sendirinya, karena sudah dijawab oleh saksi ahli, bukan Vicky Prasetyo yang melaksanakan itu, bukan Vicky Prasetyo yang melanggar itu, tapi adalah media yang menayangkan itu. Nah, inilah yang menjadi acuan kami bahwa keyakinan kami untuk khusus undang-undang IT-nya sulit klien kami untuk dijerat untuk hal itu. Terus sendiri gimana dari tadi? Iya, yang pasti begini, kami akan menghadirkan beberapa saksi antara lain ya, yang sudah kami mintakan, mohonkan. Pertama, saksi daripada ahli pers sendiri, ahli pers, kemudian ahli agama, kemudian ahli pidana dan ahli IT. Itu adalah yang akan kami ajukan 4 saksi, kemudian 4 ahli. Kemudian ada saksi-saksi juga yang ahli charge yang memang menguatkan pembelaan kami, yakni orang-orang yang hadir di dalam kejadian dan memang tidak dimasukkan di dalam BAP. Nah, ini yang kita akan undang mereka untuk hadir semua. Oleh karena itu, untuk kami merasa untuk hari ini ya, kami merasa sudah cukup lega. Saksi ahli yang terakhir yang disajikan oleh jaksa sendiri secara umum, secara general menjelaskan kepada kami bahwa sesungguhnya bukan Vicky Prasetyo yang melakukan distribusi sesuai dengan unsur-unsur pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ini menjadi jawaban daripada perjuangan kami, dan kami berharap
Dan tentunya juga tadi yang tadi dalam persidangan majelis hakim sudah melihat dan sudah mendengar apa yang disajikan oleh jaksa. Sekali lagi dalam hal ini adalah menguntungkan pihak kami. Tidak ada satu rangkaian jawaban daripada saksi ahli IT itu yang menjerumus, yang menguatkan. Hanya satu saja. Vicky tidak menghalangi proses yang namanya penyiaran. Dan sedangkan di dalam undang-undang pers dan undang-undang jurnalistik penyiaran, Vicky memang tidak punya hak, gitu loh. Dan kalau memang yang punya hak untuk melarang atau menyatakan keberatan adalah orang yang diberitakan. Nah, faktanya lagi tidak ada yang namanya pihak Angel sendiri untuk menolak atau dia setidak-tidaknya membuat surat keberatan untuk direvisi dan sebagainya, atau hak jawab itu tidak ada. Oleh karena itu, apa yang diberitakan itu adalah menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Bahwasanya berita atau tayangan yang dijadikan alat bukti adalah tayangan berita, tayangan memang fakta. Karena tidak ada bantahan daripada Angel Elga terkait mekanisme yang diatur di dalam undang-undang jurnalistik atau undang-undang pers atau undang penyiaran yang tadi itu.